Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Total 6 klon memasuki masing-masing, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa keluar, tetapi mereka hanya memutuskan koneksi dengan saya. Adapun apakah mereka mati, saya tidak tahu. Klon saya menemukan Dewa Nektar di dalamnya. Jika Anda dapat menemukan klon saya, ambil mereka. Jiu Ying mengangguk dan menjawab Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit berkerut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dengan cara ini, memasukinya mungkin tidak bersahabat dengan avatar, dan saya tidak tahu apa situasinya. Alis Xiao Yan berkilat, dan avatar yang melahap jiwa dimasukkan dalam roh virtual Zichen, di antara menara. Untuk menghindari apa yang Jiu Ying katakan, klon itu terputus dari kontak. Lagi pula, efek dari klon pemakan jiwa cukup besar, dan Xiao Yan sudah tahu tentang klon pemakan jiwa dalam memori yang diberikan Jiu Ying kepada Kaisar Pemakan Jiwa. Penguatan lebih lanjut dari latihan dan aplikasi juga akan menjadi salah satu kartu kuat Xiao Yan. Apa tempat spesifik di dalamnya? Xiao Yan bertanya. Karena Jiu Ying memasukinya dengan tiruan, dia pasti memiliki pemahaman tentang situasinya. Tempat terlarang di jurang, tempat keheningan yang mati, kedengarannya aneh. 6 klon saya memasukinya secara terpisah, dan setelah setiap klon memasukinya, dunia yang mereka lihat berbeda, tetapi itu bukan ilusi, tetapi sebuah fusi dunia di mana ingatanmu sendiri akan berubah. Jiu Ying menjawab Xiao Yan, mengikuti narasi Jiu Ying, tempat seperti apa yang ada di bawah awan di dasar jurang, memberi orang rasa misteri yang ekstrim. Menurut dugaanku, ini seharusnya dunia kuno yang rusak. Kamu perlu memperhatikan keberadaan beberapa keberadaan kuno. Faktanya, sebagian besar dari mereka telah jatuh, tetapi mereka tidak sepenuhnya mati. Tentu saja, bahaya khusus aku tidak bisa menjelaskan sejauh mana padamu. Jika kamu adalah atasan, maka tempat semacam ini bukanlah tempat yang berbahaya. Jiu Ying melihat Xiao Yan ragu-ragu, dan segera berbicara untuk membunuh Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan sulit untuk menunggangi harimau. Bahkan, ia juga mencoba menguji Xiao Yan. Jika Xiao Yan memilih untuk menyerah, maka Jiu Ying akan meragukan kredibilitas perkataan Xiao Yan sebelumnya. Reinkarnasi hanya bisa menjadi kehidupan dan jiwa yang diperoleh kembali, tidak mungkin menjadi orang yang dihormati, setidaknya itulah yang dipikirkan Jiu Ying. Xiao Yan terdiam beberapa saat, menatap awan yang tak berujung, matanya penuh perhatian. Jika kamu takut, jangan pergi. Jiu Ying bergema. Oke, jika aku kembali darinya, kamu harus mengikutiku mulai sekarang, bagaimana dengan itu? Xiao Yan memandang Jiu Ying, yang telah menghasutnya. Dia tidak tahu apakah Jiu Ying memiliki tujuan atau apakah itu secara sepihak uji Xiao Yan. Kamu ingin menggunakan ini untuk mengujiku, tidak ada masalah, tetapi kamu harus berjuang untukku. Kekuatan Jiu Ying jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan mampu memiliki kekuatan tempur seperti Jiu Ying pasti akan pecah di masa depan. Dalam pertempuran, jika bisa ditundukkan, itu akan sangat membantu Xiao Yan. Godaan itu memang benar. Jika kamu bisa bertahan, aku bisa memperjuangkanmu, tetapi kamu harus berjanji dengan serius, sungguh, bisakah kamu membawaku kembali ke Sengsi? Nada bicara Jiu Ying juga menjadi berat, dengan 9 kepala matanya semua berkumpul di Xiao Yan. Tepatnya, saya tidak memiliki kepastian 100% bahwa saya dapat membawa Anda kembali ke Sengsi. Meskipun saya adalah reinkarnasi dari Zun Sang, saya bukan Zun Sang. Xiao Yan berkata perlahan, mata Jiu Ying langsung berubah suram, setelah mendengar ini. Tapi aku akan memberimu jawaban yang pasti sesegera mungkin. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, ada hal-hal di dalamnya yang dapat membantuku meningkatkan kekuatanku. Ketika aku menerobos ke Dewa Pertarungan Bintang 8, aku akan memberikan kamu jawabannya. Xiao Yan segera berkata lagi. Melanjutkan, Jiu Ying menatap Xiao Yan, dan dia tidak memiliki banyak harapan untuk Xiao Yan di dalam hatinya, tapi Jiu Ying tidak punya pilihan. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan yang terlihat di ribuan tahun ini. Jiu Ying sedikit mengangguk dan menyetujui Xiao Yan. Mata Xiao Yan segera beralih ke awan di dasar laut. Selama budidaya, tidak mungkin untuk menerobos atau berdiri. Xiao Yan juga memasuki banyak tempat berbahaya. Karena ada kesempatan, dia bisa pergi untuk mencari tahu. Xiao Yan tidak berkata apa-apa lagi, sosoknya perlahan mulai turun ke awan dan kabut di bawah, dan Jiu Ying menatap sosok Xiao Yan dengan tatapan rumit di matanya. Segera sosok Xiao Yan menghilang ke lapisan awan, dan kemudian Xiao Yan merasakan gaya tarik yang sangat kuat, dan sosoknya menghilang dari awan dan kabut dalam sekejap. Lingkungan sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan lagi dalam sekejap. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya berada dalam pusaran besar, menarik Xiao Yan sepanjang waktu. Xiao Yan tidak melawan di bawah kekuatan semacam ini, tetapi mematuhi gaya tarikan.
Setelah beberapa saat, Xiao Yan merasa seperti kerikil yang dilemparkan ke laut, dan ada beberapa adegan yang berubah di sekitarnya. Xiao Yan melihatnya, ini adalah dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dunia ini tidak teratur. Jika dunia digambarkan sebagai cermin, maka dunia yang dilihat Xiao Yan sekarang seperti cermin, seolah-olah telah dihancurkan, tersebar, dan tidak beraturan. Sosok Xiao Yan turun dengan sangat cepat, tanpa tujuan, dan menyapu ke arah pecahan dunia yang hancur. Xiao Yan segera memasuki keadaan waspada, dan beberapa bahaya akan terjadi pada saat ini. Ledakan. Sosok Xiao Yan tampak seperti aliran cahaya dari kejauhan, dan kemudian menghantam tanah dengan suara keras. Tanah berdebu, dan lubang besar yang dalam muncul. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan perlahan keluar dari asap dan debu. Tidak ada kehidupan di sekitarnya. Tempat Xiao Yan berada adalah sebuah benua. Jika dia melihatnya pada saat ini, pemandangannya akan cukup mengejutkan. Benua ini tidak lengkap, tetapi dipotong menjadi dua oleh pedang tajam raksasa. Sosok Xiao Yan segera bergerak, dan dia melirik ke sekeliling. Di benua ini, Xiao Yan melihat banyak bangunan dan istana, tetapi semuanya mati sunyi, termasuk vegetasi, semuanya layu, dan sepertinya tidak ada kehidupan di sini. Ketika Xiao Yan ingin memasuki istana-istana ini untuk memeriksa, istana-istana itu berubah menjadi asap dan debu. Abu terbang menghilang, tepat saat Xiao Yan hendak pergi, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia mengeluarkan 8 penguasa Suan Chong Desolate di belakangnya bersama-sama. Dentang, percikan-percikan, dan sesosok muncul di depannya. Wajahnya pucat, Xiao Yan tidak bisa merasakan vitalitas sedikit pun dalam dirinya. Meskipun dia melancarkan serangan pada Xiao Yan, matanya acuh tak acuh, alis Xiao Yan sedikit berkerut, origin Qi-nya melonjak keluar, dan dia melambaikan Eight Desolate Suan Chong Qi dan menebas ke arah sosok ini. Ledakan. Bayangan kaki Xiao Yan meluncur, sosok ini tidak membuat gerakan kedua, sosok itu langsung menghilang di bawah kaki Xiao Yan, semuanya seperti ilusi. Xiao Yan sedikit mengernyit, semuanya di sini seperti ilusi, tetapi Xiao Yan tahu bahwa ini bukan ilusi, tetapi tempat nyata yang terlupakan oleh waktu. Dan sosok ini harus berada di mulut Jiu Ying, keberadaan kuno yang sudah mati, tetapi belum sepenuhnya mati, tetapi dengan gelembung transformasi, mereka akhirnya benar-benar menghilang di tahun-tahun tanpa akhir ini. Xiao Yan terus bergerak maju, mengembara tanpa tujuan di dunia yang rusak ini. Di tengah jalan, Xiao Yan bertemu dengan banyak sosok yang menyerangnya sejak awal. Mereka menyerang Xiao Yan tanpa peringatan apapun, tapi hanya 10 langkah paling banyak. Terlepas dari apakah Xiao Yan bergerak atau tidak, mereka semua akan runtuh. Adapun mulut Jiu Ying, Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya, dan Xiao Yan tidak tahu seperti apa bentuknya. Xiao Yan tidak terburu-buru tentang ini, tetapi terus memindai sekeliling dengan matanya dan perlahan-lahan menyapu ke sisi yang jauh. Beberapa hari kemudian, sebuah puncak gunung menarik perhatian Xiao Yan. Puncak gunung itu terisolasi di padang pasir. Pemandangan ini aneh dan aneh. Ada dataran dan gurun yang luas di sekelilingnya, dan angin serta pasirnya sangat kuat. Tapi di puncak gunung ini ada pohon muda dengan batang yang ramping, di atasnya tergantung buah yang jernih seperti tetesan air. Saya tidak tahu apakah itu karena buahnya terlalu berat, seluruh batangnya bengkok dan membungkuk. Ketika dia melihat tetesan air di batang pohon, Xiao Yan tahu bahwa ini adalah nektar dewa ekstrim yang dikatakan Jiu Ying. Dibandingkan dengan segala sesuatu di sekitarnya, tampaknya hanya gunung ini yang terlihat paling nyata. Segala sesuatu yang lain seperti Fata Morgana, dan itu akan hilang jika Anda menyentuhnya sedikit. Xiao Yan mendekat perlahan, dan dengan hati-hati memindai dengan kekuatan jiwanya untuk menentukan apakah ada fluktuasi yang aneh, tetapi tampaknya tidak ada fluktuasi vitalitas di sini, seperti tetesan air di sekitarnya. Setelah menyadari bahwa tidak ada fluktuasi, Xiao Yan mengetuk jari kakinya dengan ringan dan mendarat di puncak gunung, dengan tetesan air jernih di depannya. Ketika dia menginjakkan kaki di gunung ini, Xiao Yan merasakan kebenaran. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan tetesan air di bawah batang pohon dengan sangat lancar. Jika ini adalah tetesan air biasa yang dipegang di tangan Xiao Yan baru saja akan memastikan fungsi dan keasliannya. Tiba-tiba, gunung di bawah kakinya runtuh tiba-tiba, disertai dengan tekanan yang kuat, yang membuat sosok Xiao Yan mandek tiba-tiba. Saat berikutnya, saya melihat runtuhnya gunung. Xiao Yan menahan tekanan, dan tubuhnya segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dari gunung yang runtuh, sesosok tersapu keluar darinya, dan tubuhnya compang-camping, pakaian tampaknya telah membusuk, memegang pisau panjang berkarat, meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengeluarkan 8 penguasa misterius yang sunyi, dan api serta guntur mengalir ke dalamnya, menghancurkan bersama dengan pisau panjang di tangan sosok bersiul. Lautan api dan guntur tercurah. Pada saat yang sama,
tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba terkejut, dan dia langsung terguncang. Xiao Yan terkejut. Ini sebenarnya berbeda dari sosok yang dia temui sebelumnya, dan kekuatannya lebih dari sedikit lebih kuat, tetapi di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi origin Qi sedikit pun. Pisau di tangan orang ini juga luar biasa. Xiao Yan melihat sosok di ujung dan berpikir bahwa dia akan terus mengejar Xiao Yan, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuhnya berbalik dan benar-benar melarikan diri di kejauhan. Pergilah. Tidak apa-apa untuk menyerang Xiao Yan, tetapi pelarian ini membuat mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, karena semua orang yang dia temui sebelumnya tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, jadi sosok ini jelas berbeda. Ingin melarikan diri, Xiao Yan mendengus curiga, melambaikan tangannya, cahaya berkedip, puncak gunung muncul di udara, dan langsung menekan sosok itu. Puncak Wuxiang. Ini adalah harta yang diberikan oleh beberapa saudara senior Xiao Yan. Penggunaan pertempuran semacam ini adalah yang paling cocok. Dengan masuknya sumber energi Xiao Yan, puncak Wuxiang dengan cepat meluas hingga beberapa ratus meter. Ledakan. Dengan suara berat, Wuxiang Feng menekan sosoknya. Ledakan. Dengan suara teredam, saya melihat bahwa puncak Wuxiang ditembus oleh cahaya dingin dalam sekejap, dan itu dipotong menjadi dua bagian. Untungnya, tubuh utama tidak rusak. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan puncak Wuxiang menamparkan tubuh utama itu tersapu kembali ke telapak tangan Xiao Yan. Orang ini sepertinya tahu bahwa dia dikalahkan oleh Xiao Yan, jadi dia melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi Xiao Yan ingin mengetahui beberapa informasi tentang tempat ini dari mulutnya. Xiao Yan mengikuti di belakang orang ini, sebenarnya, Xiao Yan mampu mengejarnya dengan kecepatan penuh, tetapi Xiao Yan tidak melakukan itu, tetapi mengikutinya perlahan dan tidak tergesa-gesa. Xiao Yan ingin melihat di mana tepatnya orang ini ingin melarikan diri, karena Xiao Yan menyadari bahwa orang ini tampaknya tidak menghindari Xiao Yan, tetapi lebih seperti, dia memiliki obsesi dan harus pergi ke suatu tempat. Setelah mengikuti orang ini selama beberapa hari, ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Di puncak-puncak ini, ada juga batang pohon yang ditekuk oleh tetesan air. Sosok itu bergegas ke kelompok gunung, tetapi Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengejarnya. Bagaimanapun, orang ini tidak penting. Jika tetesan air ini adalah nektar para dewa yang dikatakan Jiu Ying, maka ada ribuan dari mereka di sini, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa gunung yang tampak besar dan menjulang ini bukanlah gunung, melainkan makam. Itu hanya ada dalam bentuk gunung, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk melakukannya, karena dia masih harus memastikan apakah tetesan air itu adalah nektar ilahi yang dibicarakan Jiu Ying. Xiao Yan mengambil yang dia ambil sebelumnya di telapak tangannya, dan nyala api muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Tiba-tiba, buah seperti tetesan air meleleh dalam nyala api dan berubah menjadi gumpalan nafas. Merasakan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya, mata Xiao Yan berbinar, dan dengan satu mulut, dia menyedotnya ke dalam tubuhnya, dan hanya menelannya dapat membuktikan keasliannya. Xiao Yan segera menutup matanya, nafas ini meleleh dan terbuka di sepanjang tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dia tidak merasakan origin Qi yang agung, tetapi justru karena dia tidak merasakan origin Qi, dia berada di Xiao tubuh Yan di origin Qi Xiao Yan, bintang-bintang mengembun dari udara tipis. Dan kecepatannya tidak lambat, dan bahkan naik dengan cepat tanpa terkendali. Latar belakang 60 juta origin Qi, dalam sekejap, adalah peningkatan mendadak sebanyak 2 juta. Xiao Yan membuka matanya tiba-tiba, dan ketika dia melihat sekeliling, ada percikan di matanya. Jiu Ying mengatakan bahwa benda ini sulit ditemukan, tetapi tampaknya jauh lebih mudah daripada yang saya kira. Xiao Yan tiba-tiba merasa aneh, dan bahkan merasa sedikit tidak dapat dipercaya. Namun, melihat puncak gunung ini, Xiao Yan punya firasat buruk. Puncak gunung yang dia temui barusan takut dia akan bertemu dengan karakter terlemah. Keberadaan kuno apa yang terkubur di puncak ini, maka belum tahu.